Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Balimbing Gold, editor paling pada kesempatan kali ini saya mau review project saya yang kemarin saya upload nggak sampai berapa menit ya udah pecah 500 like. Nah, sekarang kalau nggak salah udah 1000 lebih. Dan ya karena di postingan tersebut banyak pertanyaan bagaimana cara buat ini dan bagaimana memakai ini, itu dipakai filter apa, dan sekarang saya coba untuk memperlihatkan kembali bagaimana cara saya memanipulasi gambar tersebut, yaitu gambar yang mengenai tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 ya teman-teman. Oke, tak usah lama-lama lagi, mari kita simak videonya. Dan proyek saya itu ada di mana ya, simpannya di data saya, terus ini konten project, terus Pry for KRI Nanggala 402 belum ada project, makanya saya bikin project. Kemarin saya tuh nggak sempat rekam ya cara membuatnya, karena kemarin kebetulan saya nggak punya waktu untuk merekamnya, dan karena hanya ngelihat di postingan-postingan aja, karena udah banyak yang posting mengenai tentang tenggelamnya kapal tersebut, dan saya coba untuk membuatnya dan akhirnya selesai juga, dan ya saya posting lah. Saya juga karena mendengar kabar tersebut sedikit terpukul ya di hati saya. Oke teman-teman, inilah projectnya. Di sini kita matikan dulu ya tulisannya dan filter efeknya ya. Terus gunung, kapalnya juga menggunakan efek ya. Oh iya, kapal pada lautnya. Terus ini kapalnya, kita matikan dulu semua efek. Ini kapalnya ya, oh airnya juga, dan ini bendera, ini kapalnya. Nah, kapalnya ya. Oke, kita matikan untuk lautnya juga. Mungkin dalam ini gunungnya, oh ya gunungnya juga memakai efek, dan ini lautnya ya, permukaan laut juga memakai efek. Nah, permukaan lautnya ya. Nah, dan awalnya nggak pakai itu ya, dan dasar lautnya juga pakai efeknya. Ini kita matikan ya, kita matikan semuanya efek dulu, dan tulisan di bawahnya juga. Dan ini sebenarnya yang kolom ini juga laut sih, cuma saya matikan karena terlalu kasar untuk dipakai, jadi saya hapus aja. Mending kita hapus aja ya. Ya, tulisannya di bawah ada. Oke, jadinya seperti ini ya teman-teman. Untuk kapalnya kita matikan dulu efek di bawahnya ya, yang hitam ini ya. Yang pertama saya bahas ini ya teman-teman. Kapal saya matikan dulu, juga gunung, dasar lautnya juga saya matikan. Dan saya bahas mengenai awan ini dulu ya teman-teman. Awan ini saya ambil dari sini, dari project dari gambar yang ini ya, alam bebas. Terus awannya itu yang mana ya, kalau nggak salah gue pakai yang simpan di mana awannya. Gue pakai awan yang
bingung di mana ini awannya itu di luar sana. Ini gue pakai awannya yang ini ya teman-teman, gue hanya ambil sebagian awannya saja dan asap ini gue hilangin di bawah sini. Ini nih gunungnya ini nggak ada ya, gunung. Nah hanya ini doang. Nah ya kan. Jadi di situ awannya gue crop, yang ininya gue hilangin nih asap-asapnya di ini. Dan berikut dasar laut. Dasar laut kita nyalakan. Dasar laut ini gue ambil yang ini ya teman-teman. Gue pakai yang gambar campuran ini. Oh enggak, bukan yang di situ, di sini kalau nggak salah. Yang mana ya? Ini. Gue pakai yang ini, tapi gue potong di bagian sini. Bagian sini, terus juga di bawah sini. Nah, dia jadinya seperti ini. Nih, ada karang-karangnya ya. Nih, ada. Terus gua pasang efek ya di bagian dasar lautnya ini. Gue pakai yang pertama, gue pakai ini ya. Gue pakai ini. Kenapa gue pakai color blends ini? Karena gue mau ambil mensamakan warna dasar, warna air lautnya dengan warna awannya gitu. Awan kan putih, langitnya gitu warna biru, tapi gue kasih gelap sedikit karena ini kan posisinya di dalam laut, dalam air, otomatis gambar yang ada pada dalam dasar laut itu kan agak gelap ya kan teman-teman. Jadi makanya gue gelapin sedikit kayak ini gitu. Terus gue pakai layarnya ini pada batas dasar laut, permukaan laut ini ya teman-teman. Ini gue gelapin sedikit karena itu sudah memasuki ke dalam dasar laut ya kan. Jadi makanya gue batasin, dan itu gue gelapin karena semakin ujung ke dalam, fokusnya ke dalam laut sana itu ya semakin gelap lah, gitulah aja. Terus gue pakai curve juga di sini, gue pakai curve untuk ngenerangin sedikit pada bagian yang terkena biasan dari matahari ya teman-teman. Ya mataharinya mungkin dari arah sana ya, atau dari arah sana, atau dari arah Gorontalo ya. Terus awannya sudah, yang di sini gue masukkan tulisannya sedikit. Kenapa gue kasih ke dalam tulisannya ini agak ke buram? Sebenarnya itu tulisannya bukan opacity tulisannya ya, yang gue turunin opacity-nya. Yang gue turunin opacity-nya itu dasar laut ya. Ini dasar laut ini gue turunin opacity-nya ini. Nah, aduh gangguan teknologi. Nah, ini gue turunin di sini. Biar tulisannya agak kelihatan sedikit dan seolah-olah seakan-akan dia itu berada dalam laut. Nah, kita kembalikan ya. Nah itu, terus kita tutup awannya ini dasar laut ya, permukaan laut. Mengapa gue batasi dengan ini nih? Karena di sini aku kan seolah-olah kamera kan, karena kalau kamera berada di depan dasar permukaan ini, gak mungkin kalau hanya kameranya di situ kan, pasti ada kapalnya atau speednya yang sedang bersandar situ. Jadi makanya gue gelapin sedikit seolah-olah itu adalah bayangan dari kapal, saudara-saudara. Iya, kapal yang gue naikin gitu, bukan kapal yang tenggelam itu maksudnya. Iya. Oke, sekarang kita tutup, dan sekarang gunungnya ini gue ambil dari sini ya. Gunungnya itu gue ambil yang ini. Kalau nggak salah gue pakai gunung yang ini. Mana ya gunung yang, oh ini
ini, tapi gue ambil hanya sebagian ini saja ya teman-teman, hanya sebagian ini yang gue pakai. Ini bukan format PNG ya, kalau format PNG itu udah pasti gunungnya yang dipakai dan tinggal dipakai saja, dan gambar latar awan atau lautnya ini udah nggak ada kalau format PNG. Kebanyakan format PNG itu tersedia di rumah Google ya. Terus di sini gue pakai filter color blends juga. Nah, kenapa gue pakai ini juga? Karena di setiap gunung itu kalau misalnya terkena pancaran atau biasan matahari, otomatis cahaya dari sinar laut itu kan terpancar ke atas juga dan menutupi warna gunung, warna rumput asli ya. Makanya dia agak kebiruan sedikit nih, gue oleh otak-atik di sini ya, lihat nih. Nih, lihat warna-warnanya kan terubah kan? Ya kan? Ini kita close aja, kita close. Kembalikan ke dan normalnya gue kasih normal aja, dan di sini juga selective colornya. Selective color ini fungsinya ini ya teman-teman, gue pakai selective color, gue pilih di sini selective color ya, terus color blends. Nah, gue pakai selective color karena untuk menutupi warna yang terlalu tajam ya teman-teman. Gue matikan dulu ini. Nih warnanya tuh sebenarnya sih ini nggak buram sih, ini dia nggak buram, cuma karena kan kita fokusnya kan ke kapal selamnya kan, jadi gunungnya gue agak kasih buram di filter sini. Lens blur ya, gue buramin di sini. Ini gue kasih naik turun naik turun naik turun naik, kau tinggal turun naik. Iya, terus ya gitulah guna selective color itu gue hanya mematikan warna yang terlalu menonjol ya. Terus ada kapalnya juga kalau nggak salah. Nah, ini bagian kapal ya. Iya, bagian kapal. Kita kecilkan dulu. Ini pada kapalnya ya, kapal ini juga gue ambil di bahannya dari Google ya. Sebenarnya sih gue salah download sih ini gambar ini, gue harap gambar ini adalah gambar PNG, ternyata enggak, layarnya juga masih terikut guys. Dan gue daripada masih bingung-bingung cari yang mana, jadi ya gue pakai aja. Terus gue hilangin bagian yang enggak terpakai itu atau warna dasarnya. Ini warna dasar ini yang kotak-kotak ini nih, gue hilangin, gue grup satu kali, gue grup langsung, maaf, gue turunin dulu toleransinya jadi 20 aja ya teman-teman. Grup satu kali. Nah, ini masih ada batas-batasnya nih, nggak terpakai. Kalau tadi kan tercrop sekalian ya. Terus gue select inversi, artinya hanya fokus pada bendanya. Terus gue Ctrl Z dan bawahnya gue hapus, dan kita kembali ke panah wire, ke sorong ke sini, dan gue tag. Nah begitu ya teman-teman. Oke, kita close aja. Ini apa? Oh, logo gue. Terus ini kapal ya, gue matikan dulu airnya. Ini masuk kapalnya ini di bagian bawah sini. Sebenarnya kan tadi kan udah kalian lihat kan ya, full nggak terpotong seperti ini. Mengapa dia terpotong seperti ini? Mengapa dia saya hapus sebagian ini? Ya kan namanya kapal selam, jadi gue hapus ya biar agak kelihatan tenggelam. Iya kan saudara-saudara. Gue menghapusnya nggak kayak pas yang rapi itu kan, gue sengajain untuk menghapusnya dengan agak kasar begini ya, karena air laut itu kan saat kapalnya berjalan kan nggak mungkin rapi ya kan, bercak gitu. Jadi gue hapus pakai stick ini, dan kita klik sini dulu, gue pakai yang brushnya yang ini teman-teman, nih kayak begini nih. Terus gue halusin pakai ini air atau tangan ini.
tangan yang menunjuk jari fuckboy. Dan gue pakai ini juga ya teman-teman, kasar-kasar seperti ini. Nah jadi kan, nah gitu. Untuk strike-nya gue kasih kurangin sedikit aja, sekitar 50, tapi kalau untuk teman-teman ya terserah Anda ya, biar tinggal meminimalis aja bagaimana caranya, bagaimana bagusnya. Oke, kita kembalikan ya, Ctrl Z. Waduh, kayaknya udah nggak bisa nih di Ctrl Z. Waduh, boleh bisa. Ada telepon-telepon nomor tidak aktif ya. Terus di bagian bawah kapal ini gue kasih bayangannya. Iya, jadi kan Nih, bisa bayangannya gue kasarin nih. Lihat nih bayangannya. Ya karena kan di air itu kan nggak mungkin bayangannya halus seperti yang ada pada dasarnya. Karena airnya berjalan bergonta-ganti tempatnya, posisinya. Jadi ya gue kasirin aja seperti seolah-olah dia itu bayangannya itu di air ya gitu guys. Dan untuk bayangannya ini gue turunin opacity-nya menjadi 44%. Nih 44%. Terus bendera sana, terus gue pakai yang ini bagian-bagian airnya. 3 ini adalah bagian airnya ya, nih untuk bagian airnya nih. Oke, bagian airnya ini sebenarnya itu bukan format PNG atau green screen atau bahkan black screen ya, itu bukan black screen atau yang udah format PNG. Gue pakai airnya itu yang ini, kalau nggak salah yang mungkin yang ini, iya nih, lihat nih, bukan yang format PNG ya. Ini pas gue mau download gue pikir ini adalah format PNG, tapi nyatanya enggak sih, karena pas gue download udah kayak gini dan masih ada layarnya kayak gini. Gue hapus gue duplikat dulu layarnya, duplikat, gue surround ke sini. Oh nggak bisa ya, gue Ctrl Z aja ya teman-teman, Ctrl Z ya. Kita copy dulu dengan men-select alt ya teman-teman. Kita Ctrl A, lihat tercrop ya. Terus kita Ctrl C untuk copy, terus kita buka layar baru dengan yang Ctrl N ya teman-teman. Ini pixelnya atau ukurannya ini nggak usah dirubah karena kita telah mengcopy ukuran dari kita. Kalau seandainya kita udah mengcopy layarnya yang akan kita kerjain, maka kalau kita membuat layar baru lagi, maka ukurannya sudah tersesuaikan dengan gambar yang kita copy tadi. Nah, terus di sini gue hapus ya teman-teman, gue hapus pakai ini, gue hapus pakai yang biasa ya, yang ini. Terus layar dasarnya gue hapus. Nah ini baru format PNG nya akan jadi nih kalau kecil-kecil begini pada dasarnya. Nah gue hapus ya begitulah. Terus gue hapus juga di bawahnya juga gue hapus ya. Terus gue tag lah di sini. Nah jadi sepertinya seperti begini ya jadinya. Terus untuk pewarnaannya ini kan warnanya kan agak terlalu terang ya teman-teman. Untuk pewarnaannya gue pakai efek dari sini, mana ya, nih ini sebenarnya airnya ini gue kasih agak gelap sedikit ya warnanya. Terus gue pakai color balance juga nih, untuk menyatukan warna airnya dengan warna yang ada pada permukaannya, karena kan tadi agak beda sedikit ya, karena air percikan airnya ini agak terlalu terang, jadi gue keringkan sedikit pakai itu. Gelapin sedikit maksudnya. Dan itu adalah brushnya. Gue pakai brush ini untuk gelapan, karena posisi mataharinya dari sana, dari sini, otomatis kan di sini gelap ya teman-teman, gelap, agak tertutup ya oleh kapalnya, dan makanya gue kasih gelap sedikit seperti itu. Dan
terakhir tuh gue kasih pewarnaannya. Ini kan udah sama ya, semuanya udah rapi, udah menyatu. Dan untuk khusus pewarnaan filternya supaya agak semua pada warna-warnanya ini menjadi satu, dan gua menggunakannya dengan selective color lagi di atas semua yang sudah saya kerjakan ini ya teman-teman. Selective color itu dari sini, selective color, grounded map 1, color fill, dan ekspor ekspor JNT iya. Gue pakainya dari sini ya teman-teman. Di sini ini satu selective color, terus color blend, color blends, terus solid color itu dia di sini tertulis solid color ya, sedangkan di sini dia tertulis color fill. Iya, solid color fill itu yang itu ya teman-teman, yang ini. Terus ekspor ya yang ini ya teman-teman. Gue hidupin karena di sini kelihatannya mungkin masih ada warna yang agak terlalu tajam ya, makanya gue pakai selective color. Terus kedua grounded map 1. Nah, gue agak kasih lebih detail ya semuanya karena masih agak keburaman sedikit, jadi gue kasih detail sedikit nih pakai grounded map. Grounded mapnya gue pakai yang hitam putih ya, hitam putih. Terus normalnya gue pakai soft lick nih, soft lick ya teman-teman. Biasa kan kalau sebelum kita menggantinya tuh ya kan hitam punya kayak gini ya teman-teman. Terus gue ganti soft lick agar warnanya kelihatan seperti animasi ya teman-teman. Terus di bagian atasnya juga ada color fill. Nah, color fill ini kenapa saya pakai ini, ketika kalau kita mau klik di color fill ya teman-teman, kita klik, dia akan muncul seperti ini ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita tinggal pilih untuk menyamakan semua warna dari dasarnya itu agar semua objeknya juga sama background atau yang lainnya juga bisa terikut sama satu warna ya teman-teman. Ini warnanya di sini agak warna apa ya ini namanya, gue juga sih nggak terlalu paham nama warna ini, jadi gue pakai aja. Dan di sini juga gue pakai soft lick ya teman-teman. Terus ekspor. Nah, ekspor ya, exposure. Gue biasa nyebutnya ekspor karena gue berlangganan di JNT, ekspor JNT. Kenapa gue pakai ini? Karena kemungkinan warnanya saya suka yang bertampilan kayak film gitu ya, film sinematik itu kan kebanyakan mereka menggunakan color efek warna itu, efek color itu dia pakai exposure ini dia teman-teman ya, ini. Nah, gue agak kasih ya pakai efek sedikit tambahan lah. Terus terakhir ini kata-kata ini, pray for KRI Nanggala 402. Nah, di postingan itu kan banyak yang bertanya, Bang, font pray itu di font pray-nya pakai apa, Bang? Nah, ini nih. Fontnya gue pakai yang ini. Painter Personal Use Only. Ya, teman-teman. Terus yang tulisan for ini gue pakai Crinkers. Ya, teman-teman. Kalau yang KRI Nanggala 402 ini gue pakai font Kalinga, yaitu bawaan dari Photoshop ya teman-teman. Pray dan for ini kalian bisa, fontnya kalian bisa cari di Google, ntar pasti ketemu tulis apa bentuk fontnya. Fontnya itu seperti ini ya teman-teman. Gue juga punya banyak font di sini nih,
yang gue sudah sediain. Font itu kalau nggak salah gue simpan di sini font 2020. Terus ini nama-namanya ya, ini ya untuk Crankers dan Painters yang ini. Kalau untuk yang sinematik kebanyakan untuk khusus kalau gue mau edit video, kebanyakan gue pakai yang ini, font yang ini, font yang ala-ala sinematik gitu. Iya. Terus di bawah tulisan ini, tulisan yang di bawah ini gue juga pakai tulisannya gue pakai yang Kalinga ya teman-teman, Kalinga yang bawaan dari Photoshop ya teman-teman. Otomatis kalau kalian sudah menginstal Photoshopnya, font ini sudah tersedia pada Photoshop, Kalinga, Kartika dan sebagainya. Terus mengapa gue posisikan Pray for KRI Nanggala 402 ini bagian atas, terus yang di bawah kami tidaklah tenggelam tapi kami hanya ingin menjaga lautan Samudra untuk selamanya. Kenapa gue posisikan di atas dan di bawah ini? Yang pertama, Pray for KRI Nanggala 402 itu adalah doa kita untuk mereka di atas, karena kita yang di atas, yang di daratan mendoakan untuk mereka, dan sedangkan mereka yang sudah di dalam mengatakan untuk kita. Mereka dari dalam mengatakan untuk kita dengan font yang berada di bawah dasar laut dengan sebutan kami tidak tenggelam tapi kami hanya ingin menjaga lautan Samudra untuk selamanya. Karena mereka yang sudah di dalam ya, makanya tulisan yang di bawah ini gua anggap itu mereka adalah kata mereka yang di bawah ini ya teman-teman. Dan Pray for KRI Nanggala ini untuk kita kepada mereka mengatakannya gitu. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih sudah nonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga juga kalian bisa lebih berkarya lagi dan lebih banyak mendapat pengetahuan tentang Photoshop. Dan jangan lupa untuk partisipasinya ya teman-teman, yang partisipasinya yang wajib ya, subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih dan selamat. Ini udah malam ya. Oke lah, dadah.